Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya teman-teman ya? Apa kabar sekarang? Baik. Oke, terima kasih ya atas kehadirannya Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian pada acara diseminasi saya untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif modul 1.4 untuk tugas saya aksi nyata, penggunaan tugas saya aksi nyata untuk tugas CGP calon guru penggerak ini. Terima kasih atas partisipasinya, karena pada pagi hari ini saya tahu Bapak Ibu punya kesibukan masing-masing, tapi tetap saya ribuhi. Tapi ya itulah saling membantu ya Bapak Ibu ya. Ya, perlu saya perkenalkan di sini karena ini merupakan tugas dari calon guru penggerak untuk tugas saya. Di sini saya di bawah asuhan dari fasilitator saya yaitu Ibu Revi Jerita, dan juga ada PP saya yaitu Ibu Tri Daryatni. Nah, dalam penyebaran budaya positif ini ada beberapa konsep inti yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang nilai-nilai kebajikan, yang ketiga tentang keyakinan kelas, yang keempat tentang motivasi perilaku manusia, yang kelima tentang disiplin positif, keenam kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, sebelumnya biar kita, pokoknya di sini kita santai-santai aja ya, jangan terlalu tegang, jangan terlalu gimana gitu. Pokoknya ini saya cuma menyampaikan, dan juga nanti siapa tahu ini juga berguna, ya pasti berguna untuk di kelas Bapak Ibu sendiri ataupun juga di sekolah kita nantinya. Sebelumnya untuk menimbulkan semangat, mari kita lakukan permainan dulu. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Oke, terima kasih. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Nah, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah kita bermain tentang panjang pendek. Kita bermain tentang panjang pendek. Kalau saya bilang panjang, berarti gini. Kebalikan ya berarti ya. Kalau saya bilang pendek, berarti gini. Nah, paham? Kalau saya bilang panjang berarti gini, kalau saya bilang pendek berarti gini. Untuk memunculkan konsentrasi kita mulai dari sekarang, oke? Siap? Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, tidak terlalu mepet ke meja juga nggak apa-apa sih, agak mundur gitu. Nah, kan asik. Oke, saya bilang panjang berarti pendek. Ya, siap? Pendek, panjang, pendek, pendek, panjang, pendek, panjang, panjang. Ayo lagu konsentrasi lagi. Pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek. Pak Agung, ayo. Pendek. Sengaja biar nyalahin, makanya jangan ikutin saya. Pendek. Pendek, pendek. Pendek panjang. Panjang. Panjang, panjang. Panjang, pendek. Oke, panjang pendek. Oke, kamu tepuk tangan dulu. Terima kasih, silakan duduk kembali. Banyak yang salah ya, tapi nggak apa-apa. Panjang umurnya orang tahu nama. Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ini adalah membuka pola pikir kita agar tidak terfokus dengan yang pembelajaran yang lalu. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru ini? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan
perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi muara kita ini adalah tetap semuanya ke profil pelajar Pancasila, itu yang menjadi acuan untuk pembelajaran kita. Di mana untuk profil pelajar Pancasila itu sendiri terdiri dari pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Nah, apakah Bapak Ibu sekarang ini sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, ada yang sudah, ada yang belum. Tergantung situasi juga. Saya terus terang bergantung situasi juga. Karena ada yang kita bisa membuat sebuah pembelajaran itu berdiferensiasi untuk KD tertentu, ada yang kita samaratakan, benar nggak? Cuma tetap apakah kita bisa mengakomodir itu semua untuk pembelajaran murid kita? Intinya pembelajaran harus menyenangkan dan berpihak pada murid, itu intinya. Selanjutnya, nah selama ini kita ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu apa? Kesalahan dari kita untuk peserta didik atau murid kita. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya apa? Kita sering loh secara tidak sadar itu selalu mengontrol murid kita. Benar nggak? Kamu harus seperti ini. Kamu nanti kalau seperti ini kamu pasti sukses. Benar nggak? Padahal kan bisa terjadi apa yang menurut kita baik itu belum tentu bisa baik juga untuk murid tersebut. Kita itu tadi harus berdiferensiasi mulai dari pembelajarannya, mulai dari pola pikirnya dan lain sebagainya. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita mengatakan ini positif buat kamu, nah. Kamu nanti kalau seperti ini, kamu bisa menjadi orang yang sukses nantinya. Itu positif buat kita. Tapi ternyata dia nggak bakatnya di sana gitu loh. Kan nggak bisa kan kita mengharapkan yang berdasarkan menurut kita itu positif, ternyata sama anak itu bukan bakatnya dan dia nggak akan bisa berhasil di situ. Dia sukanya melukis, tapi yang dikasihkan adalah matematika misalnya, kan nggak bisa. Itu kan, nah itu positifnya kita. Kamu belajar matematika, kalau kamu sudah bisa belajar matematika, kamu pasti sukses. Belum tentu, ya kan? Orang dia sukanya melukis, padahal juga di melukis itu juga ada ukuran ya untuk untuk membuat sebuah sketsa, jadi ada ukurannya, ada dimensi apa gitu ya Bu Eka ya. Nah, yang berikutnya ilusi kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kalau misalnya kita mengkritik siswa, terus habis itu walaupun itu kritikannya benar ya, cuman mungkin penempatan dan penyampaiannya yang salah sehingga kritikan itu menjadi tidak benar. Itu malah membuat siswa menjadi down, benar nggak? Kalau misalnya saya mengkritik misalnya besar menurut saya, kamu itu loh kemarin itu melakukan ini, saya itu salah itu, tapi di depan teman-temannya itu juga merupakan sebuah kesalahan. Yang benar bagaimana? Kita ajak ngobrol berdua. Nah, kita beritahu kesalahannya apa, lalu kita cari, kita suruh dia mencari solusinya bagaimana. Itu yang nanti kita harapkan ke depannya seperti itu. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa saya kepada anak saya itu juga seperti itu. Sama nggak? Kita semua di sini udah berkeluarga ya. Ada yang sudah punya anak, ada yang belum. Nah, kalau misalnya menurut kita itu baik, kamu tuh sukanya kan menggambar. Kayak anak saya ya, sukanya tuh bikin sketsa. Kamu sukanya menggambar. Nanti kamu saya masukkan, mau masukin ke sekolah ini ya. Sampai saat ini sih dia masih pola pikirnya iya aja. Tapi saya untuk daftarkan ke sekolah animasi yang online saja itu dia masih mikir, padahal dia suka gitu loh. Karena apa? Tingkat kepercayaan dirinya belum ada. Padahal sketsanya dia bagus, saya mengakui. Dia bisa Corel belajar sendiri, sketsa belajar sendiri, hasilnya bagus. Tapi untuk menimbulkan kepercayaan dirinya buat bisa bergabung dengan sebuah kelas animasi dan sebagainya dia belum berani. Nah, tapi kan menurut kita, saya hanya memaksa sih sebenarnya, tak bayarin. Mau kamu bawa bagaimana, berapa tak bayarin, kalau kamu mau ikut, tetap nggak mau. Nah itu, jadi kemarin kan pernah ikut lomba kaligrafi, itu kan juga melukis kayak gitu tuh dengan bujukan, rayuan dan lain sebagainya, akhirnya ikut, dapat juara 3. Setelah itu kan tahun berikutnya itu dipanggil lagi untuk mengikuti, itu nggak mau. Setelah dengan alasan katanya gurunya kurang kooperatif, terlalu menekan, kayak gitu, akhirnya dia nggak mau ikut.
gitu. Terus ya gimana, kita kan emang nggak bisa maksa ya, akhirnya nggak jadi ikut. Nah, untuk saat ini kita harus mengubah paradigma stimulus respon kita ke pendekatan teori kontrol. Apa tuh stimulus respon yang biasanya yang sering terjadi di diri kita? Yang pertama, kita merealita kebutuhan kita itu kita anggap semuanya sama. Padahal kebutuhan setiap orang itu berbeda. Itu tadi ya, jadi ada yang mungkin kalau dari tingkat pemahaman misalnya, murid kita itu kan berbeda ya. Si A pintar, cepat tangkap, yang ini agak butuh bimbingan, yang itu nggak bisa apa-apa misalnya. Nah, slow respon misalnya, kayak gitu-gitu. Itu kan bisa menjadi sebuah metode kita bagaimana sih caranya agar setiap anak itu bisa nangkep pelajaran kita. Itu kan jadi kebutuhannya nggak sama. Perlakuan kepada yang si cepat paham ini bagaimana, yang slow respon itu bagaimana, itu tidak bisa disamakan. Terus stimulus respon berikutnya yaitu semua orang melihat hal yang sama, itu juga tidak bisa kita samakan. Jadi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Gambaran berbeda di sini contohnya, kita mungkin melihat kemurid kita itu kan misalnya sama, ini kan kita ratakan itu gini. Kalau yang dulu di stimulus respon, murid ini akan sama melihatnya ke saya misalnya. Coba kamu kalau misalnya melihat Bu Desi seperti apa? Kita menganggapnya mereka sama, oh Bu Desi itu seorang perempuan, ini seperti ini. Tapi kan ada mungkin beberapa siswa yang memandang itu berbeda. Dilihat dari sudut pandang berbeda. Enggak, Bu Desi galak misalnya, kayak gitu kan bisa. Ya kan, berarti sudut pandang berbeda. Tapi kita biasanya menganggap semua murid itu pandangannya itu ke sebuah pelajaran itu sama. Itu nggak bisa kita lakukan. Terus yang berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrol itu nggak benar. Jadi harusnya semua perilaku memiliki tujuan. Ada alasan mengapa mereka membuat kesalahan. Terus berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol itu nggak bisa. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Jadi nggak bisa orang lain mengontrol kita. Nah, kalau misalnya kita mengontrol murid kayak gitu tuh juga nggak bisa, nggak boleh. Jadi biarkan dia yang mengontrol dirinya sendiri, mau jadi apa dia itu urusannya dia. Itu loh, dikembalikan kepada murid itu sendiri. Terus saya bisa mengontrol orang lain, itu juga tidak bisa, karena kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau misalnya kita udah bujuk, itu seharusnya kita ancam, ya enggak? Ada enggak? Saya termasuk, karena saya juga kayak gitu. Misalnya dibujuk-bujuk gak mau, kamu kalau nggak mau makan ya udah nggak usah makan, tak jiwit, itu kan juga merupakan sebuah ancaman kan. Nah itu kayak gitu. Jadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita kasih pilihan. Jadi kalau misalnya bujukan nggak bisa, terus misal apa? Ya udah kalau nggak mau makan ini, kamu mau makan apa? Itu kan namanya kan ngasih pilihan. Nggak mau makan nasi, ya udah makan roti ya. Yang penting perutnya ada isinya. Nah itu kan berarti konsensus pilihan. Terus ada model berpikir menang kalah kalau yang di stimulus respon, kalau yang di teori kontrol tidak ada menang dan kalah, tapi semuanya menang, win-win solution. Semuanya kembali ke menang-menang. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai dan kebajikan itu apa sih? Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, berdasarkan beberapa organisasi yang sekarang ini diyakini, itu ada dari profil pelajar Pancasila, dari IBO, Primary Years Program, ada keterampilan hidup, semuanya baik. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di sekitar kita, cuman tidak terkelompokkan selama ini. Nah, dan kita tidak mengetahuinya gitu loh. Dan untuk saat ini penerapannya adalah lebih ke profil pelajar Pancasila. Kita lebih menggunakannya ke sana karena muaranya sekarang ini pendidikan kita adalah untuk menumbuhkan karakter yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebuah kesalahan atau masalah itu timbul karena apa? Karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalnya, kenapa sih kok ada anak yang membuli temannya? Itu karena apa? Mungkin di rumah dia tidak mendapatkan perhatian. Benar nggak?
dia tidak mendapatkan perhatian dari keluarganya, orang tuanya, terus juga mungkin dia pengen punya kekuasaan di sekolah. Nah, berarti kan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, makanya dia menimbulkan masalah. Nah, kebutuhan dasar itu apa? Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Ini contohnya makanan, tempat tinggal, pakaian. Itu adalah untuk bertahan hidup. Terus ada kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya dalam kelompok seperti ini saya merasa diterima karena saya dibantu, mereka saya terima, berarti kan teman-teman saya sayang sama saya kan gitu kan. Nah, terus ada kekuasaan, saya minta bantuan, itu karena saya bukan itu berkuasa ya. Minta bantuan terus pada mau gitu, karena takut sama Bu Desi gitu, enggak ya. Saya kayaknya apa buat ikut nggak sih, bantuin jelas ya. Terus ada, nggak usah ketawa. Nanti habis ini kan kita makan-makan lagi. Bujukan. Terus yang berikutnya ada yang kebutuhan dasar selanjutnya ada yaitu kebebasan. Kebebasan di sini yaitu kita bisa mandiri, kita bisa menentukan pilihan sendiri, memiliki pilihan, jadi kebebasan untuk menentukan sesuatu yang untuk diri kita sendiri gitu. Jadi tidak ada paksaan dari orang lain. Lalu kesenangan. Bermain game sendiri untuk me time misalnya kayak gitu. Saya pokoknya kalau misalnya udah suntuk atau apa tuh kamar saya kunci, saya me time game di dalam atau ini baca-baca novel atau apa gitu udah. Kalau yang ngetok-ngetok me time gitu. Bener saya lakukan gitu. Tak kunci kamarnya ada yang ngetok-ngetok me time. Tapi apakah ada bisa seperti itu? Tapi saya pernah baca ya dulu ada setiap sebulan sekali ada orang ya kan ada keluarga terus pernah 1 bulan sekali itu ibunya itu tidur di hotel sendirian nggak ngapa-ngapain cuman ya itu tadi bermain menikmati sendirian di dalam hotel gitu nonton drakor terus ada main game sendiri nonton apa ya seharian setelah itu dia pulang gitu loh sebulan sekali iya namanya me time kan baca sendiri itu emang untuk menghilangkan stres juga. Kalau misalnya kayak itu boleh dicontoh loh. Selebgram juga ada tuh. Atau di social sendirian gitu. Terus selanjutnya materi yang berikutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu ada 2, motivasi ekstrinsik dari luar dan juga motivasi intrinsik dari dalam. Kalau motivasi ekstrinsik ini biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau misalnya kita memotivasi itu melakukan sesuatu, misalnya murid kita itu kalau misalnya untuk menghilangkan hukuman atau tidak bayar untuk misalnya gini, anak terlambat itu karena untuk menghindari hukuman gitu loh. Jadi dia tidak terlambat itu dari dalam dirinya, dia pengen menghindari, dia pengen menghargai dirinya enggak, tapi karena untuk menghindari ketidaknyamanan dia tidak dihukum. Nah itu namanya masih motivasi ekstrinsik. Terus untuk mendapatkan imbalan, aku harus rajin belajar, nanti kalau misalnya dapat juara, nanti bu guruku atau wali kelasku akan ngasih aku hadiah. Nah itu juga baru masih motivasi dari luar. Jadi bukan karena dia pengen pinter, pengen tahu dengan pelajarannya itu, pengen apa, tapi karena ada hal lain yang dia harapkan. Sementara untuk motivasi intrinsik, ini untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya pengen disiplin karena memang itu untuk saya. Kalau saya disiplin, berarti hidup saya akan tertata. Nah itu berarti motivasi intrinsik. Saya pengen jadi juara kelas atau saya pengen berhasil karena saya pengen nantinya bisa diterima di perguruan tinggi atau bisa diterima kerja dengan tempat yang baik. Misalnya itu berarti motivasi intrinsik. Nah itu jadi inilah yang perlu kita perlu kita berikan motivasi untuk murid kita agar murid itu memang benar-benar mendapatkan motivasinya dari dalam, bukan dari luar. Nah, ini jadi di sini ada tipe-tipe motivasi berdasarkan hukuman, konsekuensi dan restitusi.
Di sini ada apa sih yang hukuman itu? Hukuman ini biasanya terjadi tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Contoh, ada anak atau ada murid terlambat masuk kelas misalnya. Terus langsung pas datang, "Bu, maaf saya terlambat masuk kelas." Udah, kamu langsung lari keliling lapangan. Itu berarti anak kan nggak tahu kan, tanpa disepakati juga kan. Tahu kok aku dihukum, oh ya karena aku terlambat terus aku dihukum. Nah itu namanya hukuman. Terjadi secara tiba-tiba. Konsekuensi. Kalau konsekuensi ini biasanya terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi dia harus dipaksa untuk mengikuti konsekuensi tersebut. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Nah ini. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki. Lalu proses kesalahan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini restitusi. Jadi kalau konsekuensi itu sudah ada aturannya, tapi biasanya dibikin oleh satu pihak, apakah itu oleh sekolah atau guru. Lalu kalau yang restitusi ini kita mencari solusi bersama. Nah, ini materi selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Ada di manakah kita? Jadi tipenya posisi kita ada di penghukum, pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan juga manajer. Penghukum itu yang bagaimana? Nah, contohnya, ini ada sebuah kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kasusnya itu. Kalau tipe kita sebagai penghukum, biasanya apa yang dibicarakan? Hormat pada bendera selama 1 jam misalnya. Silakan berdiri di panasan sebentar selama 15 menit misalnya. Itu adalah tipe penghukum. Kalau yang tipe merasa bersalah gimana? Biasanya suaranya itu agak sendu, diseduh-seduhin maksudnya, bukan senang duit ya, seduh, disedih-sedihin gitu loh. Berapa kali sih ibu atau bapak harus beritahu kamu selalu saja mengucapkan ibu, misalnya itu kan membuat rasa bersalah. Oh, jadi kan anak merasa oh iya kok aku kayak gini ya. Tapi kan biasanya kayak gitu juga nanti ada dampaknya ke anak juga. Kalau yang tipe teman, nah ini juga sama, tapi dia biasanya sama, ayo dong ikut terus sekolah, kayak gitu kan. Nah, tolong bantu ibu dong, sekali ini aja. Tapi kan kita tetap bisa sambil tertawa, sambil apa gitu kan. Nanti lain aja kayak gini lagi loh ya, kayak gitu itu teman. Lalu ada tipe pemantau. Kalau pemantau ini biasanya sudah ada peraturan yang harus disampaikan sebelumnya. Apa tipe pemantau ini? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Ayo sebelum upacara kamu beli perlengkapannya di koperasi. Nah itu kan berarti tipe pemantau. Nanti kita tinggal balik lagi nih kayak kemarin yang BK ya. Benar nggak nih anaknya sudah potong rambut? Itu kan kita mantau. Oh iya sudah kan kayak gitu. Benar nggak atributnya sudah pakai kaos kakinya benar pada hari Sabtu, yaitu pakai kaos kaki warna hitam. Kita kan tinggal melihat. Oh iya sudah benar. Nah tipe pemantau. Lalu yang terakhir adalah tipe manajer. Nah kalau tipe manajer ini kita mencari tahu kesalahannya apa, kita mencari tahu memvalidasi kesalahannya apa, lalu kita menyuruh mereka atau si pembuat kesalahan ini untuk mencari solusi sendiri. Apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Terus kira-kira kamu untuk memperbaikinya gimana? Solusi kamu untuk memperbaiki hal ini apa? Nah, jadi seperti itu. Jadi ada 5 tipe posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada di posisi manakah Bapak Ibu saat ini? Kalau Bu Endri ada di posisi mana Bu Endri? Saya bingung Bu antara penghukum atau pemantau. Kadang ada anak yang tidak memakai kaos kaki sesuai warna. Itu kan saya minta, terus saya suruh dia untuk memakai kaos kaki warna putih. Itu kan saya menjalankan 2 posisi kontrol ini. Penghukum dan pemantau misalnya seperti itu. Ataukah ketika saya itu hanya bertempat di 1 posisi, ataukah itu memang saya menempati 2 posisi tersebut? Itu mungkin yang saya tanyakan biar jelas. Iya. Nah, untuk yang terjadi ya, tadi di Bapak Ibu sekalian juga sama saya juga kadang berada di posisi penghukum. Jadi tidak bisa kita serta-merta langsung ke posisi manajer, itu enggak ada. Memang posisi manajer itu adalah posisi terbaik. Tapi saya yakin
Bapak Ibu belum sampai ke posisi itu gitu, termasuk saya. Kenapa? Pada saat kita melihat dalam kondisional tertentu ya, misalnya pada saat kita melihat ada sesuatu jalan di depan kita, atributnya kurang lengkap, misalnya harusnya menggunakan kaos kaki putih, ternyata dia menggunakan kaos kaki hitam, yang dilakukan apa? Bisa jadi saya bisa menjadi teman, kok kamu kayak gitu sih? Harusnya kan kamu tahu kan ini harusnya hari apa? Pakainya apa sih kaos kakinya harusnya? Putih pula, berarti kan tahu kan kamu ratanya lainnya adalah pakainya kaos kaki putih, kenapa kok pakai hitam? Terus apa yang Bapak lakukan? Saya bisa jadi teman, maksudnya apa? Ya udah disering yang kayak gitu ya, ganti itu kaos kakinya, beli itu deh kan, sebagai teman kan? Nah kalau misalnya saya lagi gak enak hati, karena kita terbawa susana ya, gak enak hati, buka, coba kaos kakinya. Nah tempat itu udah apa? Hukum. Jadi bisa jadi memang kita melakukan banyak posisi kontrol pada saat satu situasi, benar nggak? Nah, terus kalau yang sebagai pemantau, nah kamu kan udah tahu konsekuensinya apa, ya sampai koperasi beli, nah gitu kan? Bisa juga kita sebagai pemantau. Jadi tidak bisa serta-merta kita menjadi seorang posisi kita di manajer. Susah. Nah ini, nah benar-benar harus yang sabar kayak Bu Mita, ini kan udah teruji sebagai guru BK. Masya Allah, kalau saya kayaknya masih sampai di posisi penghukum, teman pemantau kayaknya. Nah ini posisi kontrol apakah saya? Nah kalau yang nomor satu ini kira-kira posisinya di sebagai apa? Bu Rina? Pembuat rasa bersalah. Satu penghukum, pembuat rasa bersalah. Ini. Yang pembuat rasa bersalah. Kenapa? Dari nada ucapannya saya kecewa sekali. Dari itu perasaan rasa. Ya jadi kan membuat sesuatu itu merasa bersalah kepada kita ya, itu kan itu berarti saya kecewa banget deh sama kamu, kok kamu kayak gitu sih, ini kan suaranya disebut-sebutin biasanya. Itu tadi senang duit. Ramah coba ya. Yang kedua, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu Maya? Apa Bu? Posisi kontrolnya apa Bu ini Bu? Manajemen. Manajer. Ini berarti kita alasannya apa? Itu kan kata-katanya apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, berarti memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk menemukan solusinya. Betul, lumayan betul. Nomor 3. Nah, nomor 3, monggo Pak Eko. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu apa Pak Eko kira-kira? Penghukum. Penghukum. Betul, alasannya apa Pak? Karena saya sering melakukan itu. Ya, ternyata memang tidak pernah. Iya, betul. Biasanya kalau kayak gitu tuh nada suaranya gimana? Ya Agak tinggi ya? Agak tinggi, lantang. Naik cakap gitu ya? Iya. Biasanya ditambah tanda pentung ya Mas? Pengalaman dari sekolah jadi ke bawah sampai jadi. Oh gitu, ya. Sip. Sering dihukum berarti ya. Iya biasanya ada suaranya gak keras, tapi agak melototin kamu loh, nah kan gitu sih biasanya ya. Nah, yang keempat, ayo Bu Nita. Ayolah. Apa? Sebagai teman. Oh iya sebagai teman ya. Ayolah, kan lebih baik kan saya sama kakak gitu ya. Dan yang berikutnya apa Bu Dia apa Bu? Nah, kamu tidak akan menindak jika tidak menjalankan tugas. Penghukum, yakin? Apa tadi? Pemantau. Ya betul, pemantau. Jadi kan itu sebuah konsekuensi ya. Jadi kalau misalnya kamu mengerjakan tugas ya udah berarti kamu gak dapat nilai, kan udah mantau doang kan kita kan. Nah itu dia sesuai dengan konsekuensinya. Gitu ya. Jadi ini ada posisi kontrol kita di mana saya sudah bisa menebak karakternya Bapak Ibu masing-masing, termasuk saya. Gitu kan, kasih tepuk tangan dong. Selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas. Nah ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas?
bedanya. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama, jadi sama-sama yakin itu sebuah hal kebaikan. Tapi kalau peraturan kelas itu hanya sepihak dan pihak lainnya harus mematuhi. Oh iya. Ini ya yang biasa terjadi. Kan tepuk tangan dong buat Wendy. Ini biasanya terjadi di di ini sih di mana sekolah kita, sekolah lain itu juga sama. Peraturan kelas itu biasanya dibuat sepihak oleh sekolah atau oleh guru. Kepada yang biasa Bu, guru BP ya? Tata tertib. Oh, kesesuaiannya. Ya bikin kesesuaian. Tapi kan akhirnya nanti disosialisasikan dan harus anak mematuhinya, kan gitu kan. Nah, sementara untuk keyakinan kelas ini biasanya atau keyakinan sekolah ini biasanya dibuat dua arah, antara siswa, antara guru ataupun sekolah dan juga. Jadi kita mendengarkan pendapatnya. Dan di situ biasa ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikannya apa? Yaitu tadi disiplin. Disiplin itu yang bagaimana? Ya tidak terlambat. Berarti ada indikatornya. Kalau yang misalnya untuk saling menghargai itu bagaimana? Misal pada saat presentasi itu indikator berarti ya. Saat presentasi harus mendengarkan teman. Kalau berbicara berarti tidak boleh bermain HP. Itu kan indikator namanya. Berarti keyakinannya adalah saling menghargai. Dan itu disepakati, ditandatangani, lalu kita tempel di dinding kelas. Jadi semua kelas itu tahu. Jadi tahu ternyata keyakinan kelasnya di kelas ini seperti ini. Nah, itu harus dipatuhi. Nah, ini untuk pembentukan keyakinan kelas ini ada syarat-syaratnya, itu bersifat abstrak. Abstrak tadi kan yang itu tadi ya. Jadi kalau di sini itu indikatornya apa? Ini kan abstrak. Terus berupa pernyataan universal. Dan universal itu nilai-nilai kebajikannya itu tadi. Dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Mungkin kalau misalnya di kelas A ini anaknya sering terlambat, kalau misalnya harus kan harus ada bikin keyakinan kelasnya yang bagaimana. Oh, di kelas B ternyata anaknya udah tertib, sebelum gurunya masuk kelas sudah pada duduk kan tidak bisa dong yang itu dimasukin ke sana. Nah, berarti harus disesuaikan dengan kondisi kelas. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, itu. Selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, sebelum sampai ke sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Cukup jelas? Jelas ya? Oke, lanjut ya. Materi yang kesekian atau yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Inilah yang akan kita coba terapkan untuk menangani permasalahan yang terjadi jika Bapak Ibu menghadapi sebuah masalah dengan murid. Nah, apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dari segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi kalau sudah kita membuat keyakinan kelas, lalu ada suatu masalah, berarti kita bisa melakukan segitiga restitusi ini. Selama ini apakah kita pernah melakukan segitiga restitusi? Pernah. Tapi apa yang belum pernah kita jalankan? Tahap yang mana? Menanyakan keyakinan. Karena apa? Kita belum terdokumentasi untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya. Pertama, masa identitas, kamu ngapain sih? Kamu apa yang kamu terjadi sama kamu tadi? Itu pasti kita udah pernah berdialog kayak gitu kan? Terus alasan kamu melakukan itu apa? Itu berarti kan sudah ke validasi tindakan yang salah. Tapi biasanya ya udah kalau kayak gitu kamu nanti orang tua panggil, berarti kan kita tidak pernah menanyakan keyakinan kelas, tapi kita langsung memutuskan, ya kan? Memutuskan solusinya. Ya udah nanti kamu kayak gini deh. Dari kita, bukan dari siswa. Nah, itu yang terlupakan dan jarang kita lakukan adalah menanyakan keyakinan kelas itu tadi. Nah, ini untuk tahap menstabilkan identitas ini adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tidak boleh langsung menjudge anak itu salah, enggak, tapi kita ngayam-ngayam kayak dulu gitu loh. Ya kan, ya udah berbuat salah itu wajar. Ya udah jangan melakukan hal itu lagi. Itu kan nggak baik sih. Nggak ada sih manusia yang sempurna di dunia ini. Ibu juga pernah kok melakukan kesalahan. Itu kan juga kayak ngayam-ngayam kayak kan. Jadi kayak kita menstabilkan itu. Jadi anak tidak merasa bersalah banget gitu di awal. Walaupun sebenarnya ya agak dongkol atau gimana kan, tapi tetap kita harus melakukan melakukan sesuatu yang membuat anak jangan merasa gagal.
Itu dulu. Lalu yang kedua tahapannya adalah validasi tindakan yang salah. Ini adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah ini baru kita menanyakan alasannya apa, kenapa dia melakukan kesalahan itu. Tuh, jadi kita bisa saya tahu pasti kamu ada alasan kan melakukan hal tersebut. Nah itu, jadi janganlah paling kamu yang bikin salah nih kan, gitu nggak boleh. Nah berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Ini kalau keyakinan kelas sudah terbentuk, jadi kita bisa bertanya. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi solusi biarkan anak yang murid yang mengemukakan. Kita tidak tinggal memvalidasinya. Oh iya benar itu ternyata solusi kamu bagus. Atau mungkin kalau misalnya kurang bagus sedikit, kalau seperti ini bagaimana? Kira-kira kamu bisa nggak? Nah itu juga bisa kita kasih saran. Jadi kita cuma bisa menuntunnya, tidak langsung dari kita solusinya. Tuh. Nah, itu tadi materi dari pengimbasan atau diseminasi dari saya yang untuk penerapan budaya positif. Ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya coba buat. Jangan diketawain karena ini namanya contoh. Makanya silakan dicermati. Nanti kita lihat kasusnya. Ini ada 2 kasus, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Desi Bogianti, Jalan Guru. Gerakan kelas 10 dari Kabupaten Tuban. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari modul 1.4 budaya positif di sekolah, yaitu penerapan segitiga restitusi. Menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Langkah-langkah pada segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi kegiatan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Minum boleh minum. Minum ya? Bentar ya, kita cari wifi-nya. Ini sinyalnya muyang. Ini. Galaxy ini ada nih. Oh salah, kok itunya ke sana sih? Yang atas sih. Ini loh maksudnya. Dan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Langkah-langkah pada segitiga restitusi adalah
menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Iya, jadi apa namanya, menurut Rama kalau misalnya suatu keselamatan setelah jam istirahat itu suatu badannya baik ya? Ya. Nah, nggak apa-apa sih kalau misalnya kamu melakukan kesalahan, cuma kan apa ya, di sini berarti nggak cari siapa yang salah, dia cuma butuh solusi agar kamu tidak selalu terlambat masuk kelas setelah jam istirahat, gitu kan? Tapi sebenarnya harusnya kok kayak gini anaknya apa sih kok sampai orang selalu telat masuk kelas setelah istirahat? Karena tadi Kak Sarah ngobrol, terus waktu mau ada itu kayaknya hanya seriusan. Oh iya, mau ngobrol sambil nangis, itu kan emang asik ya, sama teman kalau ketemu bestinya gitu kan. Cuman ya, apa ya, ada nggak ya solusi buat Rama biar tidak melakukan hal yang seperti itu terus gitu? Apa? Itu saya tidak membagi waktu, terus lebih baik sepertinya itu saya berubah dari kemarin biar tidak terlalu lama kan. Oh iya betul, itu solusi yang baik banget ya. Jadi kalau misalnya emang lebih baik kan kita membuka juga terjamin kan, sudah laki-laki juga, kami juga bisa ngobrol, bisa bercanda teman-teman sambil istirahat kan. Iya betul juga. Nah kira-kira apa bisa melakukan itu kapan mulainya? Mulai besok. Oke, fokusnya belum besok ya, sudah saat tentang waktu ya. Oke, kira-kira keyakinan kelas apa sih yang pernah kita buat dan sepakati bersama? Tidak boleh terlalu kelas. Harusnya disiplin ya. Dari hari waktu. Oke, nah kira-kira nanti kalau misalnya pengen Rama ke depannya nanti Rama pengen jadi pribadi yang seperti apa sih? Saya ingin jadi yang bisa menghargai waktu, kemudian sekelas. Iya, bisa menghargai diri sendiri juga ya, dan juga menghargai siapa lagi? Guru, iya, menghargai teman juga. Ya kan, kalau kita bisa datang tepat waktu, biasanya kita misalnya rasanya ya. Ya, baik karena ini berarti kita sudah ketemu solusinya. Saya menunggu apa namanya komitmen kamu agar bisa datang tepat waktu, dan saya yakin kamu bisa menjalankan nilai-nilai itu dengan baik dan bisa baik disiplin dan sederhana. Oke Rama, terima kasih ya. Sekarang sudah boleh kembali ke kelasnya. Ini kasus kedua setelahnya. Selamat pagi dan apa kabar? Setiap hal yang tidak baik itu memang harus dilakukan ya. Kesalahan pelaku saya itu ada, cuman kan itu juga tidak menyelesaikan masalah di sini. Saya itu juga suka bercerita loh, cuman kan kita tahu waktu, tahu tempat seperti itu. Nah, tapi aku yakin ada punya alasan dong kenapa kok ngobrol pada saat mengenai bercerita tadi. Kami menghasilkan pengalaman aku, jadi penasaran karena dari teman-temannya aku. Jadi kita menjadikan sebelumnya. Ya bu, soalnya mereka dari rumah saya itu tempat pelajaran aku, jadi saya ingin ya saya pengen tahu sih. Iya sih, memang kayaknya sih acara promo itu seru banget ya. Jadi ya kalau tidak salah ada namanya ya. Oh, ibu yakin dan jadi sesuatu yang pengen tahu, yang penasaran keseruannya promo itu seperti apa. Nah, banyak juga teman-teman yang lain yang pengen tahu keseruan dari promo itu. Nah, kira-kira bisa nggak ya kita memperbaiki masalah ini? Oke, baik sekarang ibu tanya nih
Oke, sip. Oke, sekarang itu kan ingin bertanya ke kalian pada saat itu, menurut kalian keyakinan kelas mana sih yang menunjukkan perilaku yang baik saat teman sedang konsentrasi? Oke, betul sekali. Jadi, apakah sekali itu perlu kita lakukan? Iyalah, kenapa? Kenapa dia jadi kalian? Ya karena jika lihat kita juga menjadi orang lain dan jika ini memahami pelajaran kita harus fokus pada pelajaran. Betul. Jadi dia sama-sama enak ya. Jadi kalau misalnya ada konsentrasi, kita juga harus memperhatikan. Kalau kamu saat konsentrasi juga teman-teman akan memperhatikan. Nah, kita tidak enak rasanya kalau misalnya kalian konsentrasi menggunakan terus kalau misalnya kerja seperti itu yang kalian rasakan apa? Pasti kesel. Iya. Karena situasinya juga karena nggak pasti. Iya betul. Iya juga ya. Nah, Desa kalau ingin menjadi murid yang bagaimana nih? Selanjutnya, Desa kembali. Saya ingin jadi guru. Saya mulai sekarang saya akan berbagi orang lain dan mulai Betul. Oke, sekarang kita sudah punya solusinya ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya nanti Desa menjadi lebih baik. Lalu ya. Terima kasih. Halo semuanya, saya Emma dari kelas Budi 1. Saya sangat senang dengan cara Bu Desi menyelesaikan masalah saya. Beliau tidak langsung menghukum saya, tetapi membantu saya untuk mencari solusi. Terima kasih Bu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya John Jeremiah dari kelas 10 3. Saya sangat terima kasih Pak Desi karena telah mengajarkan pada saya dan memberikan saya solusi saat saya masalah saya tugas melakukan kami. Terima kasih Bu Desi. Halo, saya Alif dari kelas 10 TKI 1. Saya sangat senang dengan cara Bu Desi menangani kasus. Beliau tidak menyalahkan saya, tapi membantu saya mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Bu Desi. Dengan dua kasus yang sering terjadi di sekolah. Saya Desi Puryanti mengucapkan terima kasih. Oke, Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh penerapan. Jangan jangan dicontoh kekakuannya ya. Kalau Bapak Ibu menghadapi murid-muridnya sendiri kan juga nanti pasti lebih luwes, lebih baik. Itu adalah contohnya saja. Tadi ada disclaimer itu adalah sebuah biar tidak terjadi penyalahan persepsi. Makanya itu adalah contoh. Ya tidak terjadi sebenarnya. Anak-anak yang saya jadikan contoh itu adalah anak-anak baik, anak-anak berprestasi sebetulnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, kita masuk ke terakhir yaitu tentang ini refleksi. Nah, saya mau dong Bapak Ibu merefleksikan dari kegiatan ini yang saya bagikan setelah mengikuti diseminasi ini. Kira-kira pembelajaran apa sih yang Bapak Ibu dapatkan? Monggo Pak Agung menyampaikan refleksinya untuk yang pertama. Poin banget ya, harus kesorot gitu ya. Terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh Bu Desi. Saya dari Desimania menyampaikan bahwa saya merasa ilmu yang saya dapatkan pada pagi hari ini sangat bermanfaat dalam upaya kita menemani anak dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam diri siswa, terutama dalam menyelesaikan masalah yang terjadi selama proses pembelajaran. Seperti itu, terima kasih. Oke. Oh iya, saya agak ini sih kelupaan. Ini tadi ada yang mau bertanya gitu ya? Dari materi, keseluruhan materi itu mungkin ada yang mau ditanyakan? Sebelum ke refleksi kedua, tanya silakan. Iya. Nanti kalau misalnya saya nggak bisa jawab, bantu ya. Ya. Pak Adi.
Yang mau ditanyakan apa? Silakan Bu Entri. Keyakinan kelas tadi kan dari yang Ibu paparkan tadi, keyakinan kelas itu kan kita tempel, ditandatangani, kemudian ditempel di setiap kelas. Itu mungkin bisa dilaksanakan ketika kita guru SD, satu guru satu kelas. Nah, untuk kita sebagai guru SMK itu kan tadi berbeda untuk setiap mapelnya, jadi tidak sama. Nah, itu kalau kita dokumentasinya ada ditempel di setiap tembok untuk mereka ingat, apakah tidak penuh temboknya, ataukah ada cara lain pendokumentasiannya biar itu bisa teringat oleh siswa. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan buat Bu Entri. Begini, yang namanya keyakinan kelas itu berbeda dengan keyakinan guru mapel ya. Nah, jadi keyakinan kelas itu kalau bisa ini kita buat antara wali kelas, ada perwakilan dari guru mapel dan juga dari siswa itu sendiri, gitu loh. Jadi nanti kita cukup membuat keyakinan kelas yang kira-kira kita bisa tahunya, mendapatnya masukan kan dari wali kelas ya. Oh, ternyata di kelas ini, di kelasku tuh ternyata tuh kurang ini misalnya. Nah, itu kita bisa bikin secara umum keyakinan kelasnya, lalu kita dokumentasikan dengan menempelkannya. Sementara untuk guru mapel itu juga bisa kita membuat keyakinan kelas dengan murid tersebut, bisa didokumentasikan berupa file yang disebar di grup kelompok mapel masing-masing, dan jika bisa difoto atau dibuat lalu difoto lalu sebagai dokumentasi di grup mapel masing-masing. Mungkin seperti itu solusinya Bu Entri. Ya kalau misalnya mau ditempel juga nggak apa-apa, kelasnya warna-warni perlu tempelan kan juga bagus isinya, tapi jangan cuma tulisan, tapi kan dibikin variasi. Kan ada tempelan macam-macam. Nah itu ya. Tapi kalau untuk yang secara umum memang perlu ditempel untuk mengingatkan bahwa keyakinan untuk kelas ini secara umum apa itu memang perlu untuk ditempel. Itu biasa pekerjaan wali kelas, perwakilan guru mapel dan juga siswa. Itu Bu Entri, teman-teman setuju? Setuju. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Oke, untuk refleksi yang kedua ya, masuk yang ke refleksi kedua. Nah, menurut Bapak Ibu nih, apakah materi yang saya sampaikan itu bermanfaat gak sih untuk Bapak Ibu sendiri? Beka, kalau saya pengen dengar suaranya. Cek, oke, terima kasih Bu Desi atas waktu yang diberikan pada saya. Terkait apakah materi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru, terutama untuk diri saya merasa terus terang sangat bermanfaat. Jadi saya sebagai guru dengan pemaparan yang telah diberikan Bu Desi tadi, akhirnya membuka pikiran saya, oh ternyata untuk mentreatment anak dalam proses pembelajaran yang ada, banyak sekali hal-hal yang mungkin selama ini saya lakukan itu belum sepenuhnya maksimal. Seperti tadi ya, dalam menangani permasalahan anak, kemudian dalam membuat kesepakatan kelas bersama, kemudian termasuk penyelesaian yang ada. Jadi saya merasa sangat bermanfaat atas paparan yang telah diberikan Bu Desi. Terima kasih. Terima kasih Beka. Oh ya, kalau boleh tahu nih Beka saat ini masih kalau di posisi kontrol ya, Beka tuh masih ada di posisi kontrol yang apa sih? Posisi biasanya yang dilakukan. Tadi kan ada penghukum, pemberantasan salah, teman, pemantau. Saya ya tergantung situasi sih. Kadang-kadang sebagai teman iya, kadang-kadang sebagai yang nomor apa tadi? Pemantau iya juga. Jadi ketika misalkan sebagai teman ya, ketika ada anak, saya kan di sini sebagai guru mapel seni budaya. Jadi langkah pertama yang saya harus ketahui adalah si anak ini terutama di bidang seni itu dia suka yang mana, seperti itu. Jadi setiap manusia kan pasti dikasih Tuhan bakat-bakat yang terpendam ya, yang berbeda. Di situ ada musik, rupa, tari, teater. Saya harus mencari tahu anak ini sukanya yang mana, atau mungkin tidak suka sama sekali. Pendekatan untuk ini saya biasanya pendekatan dengan teman tadi ya. Kemudian pengontrol itu juga ketika dalam melaksanakan tugas kadang-kadang pemantau. Saya cek, kalau kurang ya saya kasih masukan, evaluasi dan seterusnya ya. Kemudian saya pernah juga mencoba di bagian yang manajer tadi juga. Jadi di akhir
tahun itu biasanya saya minta anak-anak bikin tugas akhir, karena kebetulan seni budaya itu kan hanya 1 tahun ya, di kelas 10 saja. Jadi mereka saya minta buat sebuah pagelaran, dan itu saya minta mereka bebas mengekspresikan diri. Di situ ada panitia, ada artisnya seperti itu. Jadi biar mereka belajar memanage sendiri seperti itu, kurang lebih itu. Iya, betul. Kalau penghukum kayaknya saya kurang. Gue kan orangnya baik galak atau tidak galak, kayaknya penghukum jauh. Iya. Nggak sama kayak Bu Endri. Oh, Bu Endri juga baik deh. Bu Desi, Bu Dia merasa nggak Bu Dia? Kita sama ya Bu Dia ya. Ngeliat wajah kita aja udah jutek gitu kayaknya ya. Ya itu Desi, tadi tergantung situasi. Oh iya, saya sama Beka. Terima kasih Beka, kan tepuk tangan dong. Oke. Ya, berarti mulai dari sekarang tidak hanya saya, tidak hanya Bapak Ibu semua, kita harus merubah pola pikir, ya. Pola pikir kita mungkin tidak bisa serta-merta menjadi seorang memposisikan diri kita sebagai manajer, tapi kita bisa bertahap mulai dari pemantau ataupun menjadi teman pemantau, baru bisa bertahap sebagai manajer. Tapi kedepannya apapun yang akan kita lakukan, kita harus melakukan yang terbaik untuk murid kita. Kita harus memposisikan diri kita, memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan juga lakukanlah pembelajaran yang menyenangkan. Jadi nggak boleh maksa orang sekarang naik kelas aja dinaikin, ya nggak? Kalau anak itu tidak membuat kasus yang berat, ya pasti harus dinaikkan, kan kayak gitu sih. Nah, jadi kan kita memang harus ya intinya berbanyak-banyak bersabar lah, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua di sini. Terima kasih atas segala mungkin ada kesalahan dari saya yang tidak saya sengaja, baik dari sikap, tutur kata dan lain sebagainya. Terima kasih juga telah membersamai saya di sini. Akhir kata saya tutup diseminasi ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Presilia, rekan sejawat dari Ibu Desi Purlianti. Setelah mengikuti diseminasi yang dilakukan Bu Desi kemarin, saya sangat terinspirasi dengan materi yang diberikan, yaitu tentang budaya positif. Saya jadi tahu bagaimana cara menghadapi anak yang punya masalah, yang melakukan kesalahan. Kita tuh tidak bisa langsung ngejudge gitu saja siswa tersebut. Ternyata ada treatment di situ. Jadi materi yang disampaikan oleh Bu Desi sangat bermanfaat bagi saya sebagai seorang guru. Terima kasih Bu Desi, sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kusuma Tuti. Saya di SMK Negeri 3 Jepara sebagai guru mata pelajaran seni budaya. Saya adalah salah satu teman rekan kerjanya Bu Desi yang kemarin mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif kerja. Dalam kegiatan tersebut saya mendapatkan banyak sekali masukan, ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang baru, terutama bagaimana saya sebagai guru harus melakukan banyak perubahan yang salah satu materi yang menurut saya menarik adalah ketika kita sebagai guru itu harus melakukan beberapa treatment kepada siswa. Dalam hal ini kita sebagai guru ya harus sebagai teman, kemudian juga sebagai pemantau, dan juga bisa menghandle atau sebagai manajer pada siswa-siswa kita. Kemudian selain hal tersebut, materi yang menurut saya juga berkesan adalah bagaimana kita dalam memberlakukan siswa kita jangan hanya memberikan hukuman saja, tapi juga memberikan mungkin apa yang sudah dilakukan siswa ini ya konsekuensi yang dia berikan, kita juga harus menerapkan seketika restitusi. Kemudian harapan saya terkait setelah saya mengikuti kegiatan tersebut, saya berharap mudah-mudahan dengan segala hal yang sudah diberikan Bu Desi ini saya bisa memberikan pembelajaran yang terbaik pada siswa, sehingga siswa kita khususnya di SMK 3 ini memiliki budaya yang positif
yang ramah, kemudian yang tertib, intinya memiliki integritas yang tinggi seperti itu, sehingga dunia pendidikan semakin maju dan berkembang sesuai dengan moto di Indonesia yang menuju Indonesia emas seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Dewi, rekan dari Bu Desi. Di mana kemarin saya sudah mengikuti desiminasi Bu Desi tentang budaya positif. Dengan adanya desiminasi Bu Desi, saya lebih memahami tentang budaya positif yang harus diterapkan kepada siswa di SMK Negeri 3 Jepara. Bu Desi telah memberikan hal-hal yang baik pada kita, di mana selama ini saya salah menjadi guru, kadang saya melakukan hukuman, tetapi sekarang saya harus lebih baik menjadi seorang guru yang harus akrab dengan siswa. Itu yang bisa saya dapatkan dari Bu Desi, dan ada banyak sekali yang harus saya rubah setelah mengikuti desiminasi ini. Terima kasih sebelumnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endri Listiani, teman dari calon guru penggerak angkatan 10 Bu Desi. Dari pemaparan desiminasi budaya positif yang Bu Desi sampaikan, saya mendapatkan inspirasi atau inti materi, yaitu penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Penjelasan tersebut menginspirasi saya ketika mungkin suatu saat saya mendapatkan masalah, saya dapat menyelesaikan dengan penerapan segitiga restitusi, sehingga masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik tanpa menyakiti pihak manapun. Kemudian daripada itu, selain dapat memberikan solusi yang baik, penggunaan segitiga restitusi dapat mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah, karena tidak hanya kita memberikan judging atau pemberian predikat kepada anak yang bermasalah, tapi kita juga menyelami masalahnya terlebih dahulu, karena dari setiap masalah yang ditimbulkan pasti ada alasan di belakangnya. Terima kasih.